Nah, jadi nggak semua gagang mandau itu harus diukir. Kadang-kadang bagi pemikiran orang yang nggak ngerti, semua gagang mandau, sarung mandau itu harus diukir penuh. Itu karena itulah mandau. Nah, itulah yang bagus. Kalau kita buat mandau ini kalau mengikuti jalur leluhur, pakem orang tua dulu, tidak semua bisa diukir. Saya, Empu Gelol, beserta semua anak didik saya yang belajar di sini, saya mengajarkan itu apa yang menjadi pakem, apa yang menjadi nama. Kita membuat mandau, membuat gagang, kita tidak mengajarkan mereka itu membuat yang namanya penciptaan baru. Penciptaan baru mandau yang tidak punya nama, yang tidak punya asal usul suku. Mereka bingung, orang-orang luar sana bingung. Nah, inilah yang membuat sebagian saudara kita ngikut di dalam penyebutan dalam bahasa Benua. Tapi sih sebenarnya nggak ada masalah. Itu meskipun penyebutan dalam bahasa Benua kan mereka tetap menampilkan ciri khas dari sukunya masing-masing. Kalau mandau ada rambut ini di gagangnya ini seperti ini contohnya ada rambut. Itu kalau di zaman kuno dulu dalam tradisi budaya kita orang Dayak Benua, mungkin juga tradisi saudara kita yang lainnya juga mungkin ada kurang lebih seperti itu. Jadi rambut yang dipasang pada gagang mandau itu adalah rambut yang memang dari lawannya, dari musuhnya yang dia bunuh, dipasang di situ. Selamat malam, Tabe Empu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Empu berikan kepada saya untuk kembali mereview dua karya Empu yang baru saja saya pesan. Nah, kebetulan dua mandau yang akan saya tunjukkan ini berhulu Lamet Baung dan berhulu Sakang Tangar. Nah, kebetulan kedua mandau ini berukuran mini, tapi ini bukan mandau kerja tetapi mandau tempilan. Panjang bilah hanya 35 cm. Setelah itu saya juga akan menunjukkan dua mandau lainnya yang saya juga dapatkan dari Empu. Yang pertama adalah mandau kerja ala Dayak Kenya. Yang kedua adalah mandau yang boleh terhitung mandau yang cukup langka, yaitu bernama mandau belalung. Mandau belalung ini difungsikan untuk mandau kerja, mandau ala Dayak Benua, dan kebetulan memiliki hulu sangkak rakit. Sebelum saya menunjukkan keempat mandau ini, saya sebelumnya akan memperkenalkan diri, di mana saya pada konten yang pertama atau video yang sebelumnya, review yang sebelumnya, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya adalah Erwin Tirtosari. Dan seperti biasa, saya tidak membesar-besarkan, tapi saya berkata apa adanya bahwa kedua mandau karya Empu ini walaupun mini tetapi tidak kalah pedas dan juga amat sangat luar biasa, di mana saya amat sangat puas. Untuk pertama saya akan menunjukkan mandau Lamet Baung. Nah, ini adalah mandau Lamet Baung karya terbaru Empu. Ini adalah mandau mini. Bilanya hanya 35 cm, tetapi untuk ketajaman tidak perlu dipertanyakan. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Walaupun mungkin mandau ini ukurannya amat sangat kecil, amat sangat mini, tetapi tidak mengurangi proses ukiran yang sungguh sangat detail dari Empu Gelol. Nah, ini. Nah, ada gigi-gigi di sini. Ini juga sangat luar biasa. Ini juga ukirannya betul-betul sangat detail walaupun sangat kecil sekali. Nah, untuk sebagai tambahan di sini ada manik yang saya tambahkan. Ini manik bukan berasal dari Empu ya, harap dicatat.
Ini manik yang saya tambahkan karena kebetulan kemarin mandau ini tanpa tali pengikat. Jadi di sini saya tambahkan tali pengikat sendiri. Untuk estetika di sini saya tambahkan manik-manik kreasi saya sendiri. Setelah itu seperti yang saudara lihat di bagian sopaknya ini biasanya kan dihiasi koin atau manik tua. Di sini saya berikan hiasan akik madu kalau saya nggak salah. Terus untuk kepalangnya ini menggunakan keong tutul yang saya miliki untuk menambah kesan unik. Nah, mari kita lihat bila mandau tempilan mini yang saya miliki ini. Nah, sebelum saya buka, kita nggak ada salahnya kita melakukan penghormatan karena bagaimanapun juga ini adalah karya seorang maestro Dayak Benua. Nah, ini. Jadi, ini permintaan saya adalah pada punggung mandau mini saya ini, saya minta untuk ditambahkan ukiran rewirang atau empaku pada bagian ujung mandaunya. Nah, mandau ini tetap sesuai dengan pakem walaupun ukurannya mini. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa mandau selalu memiliki teban atau kolong dan memiliki ketebalan pada punggungnya. Karena ini ukurannya mini, saya tidak meminta secara khusus untuk punggung mandaunya untuk diberi dengan model yang rata biasa. Jadi ini bukan model seperti atap rumah atau bebungan atap seperti pada mandau saya yang telah saya review sebelumnya. Nah, ini seperti yang sudah Empu Gelol jelaskan, kalau kita bicara mandau pakem, asahan yang terdapat pada bilahnya ini menggunakan asahan dengan menggunakan batu kali. Jadi jangan saudara berpikir bahwa asahannya akan tampak mulus. Jadi asahannya ini benar-benar asahan yang natural, seperti pada mandau ala pakem bahari zaman dahulu. Jadi yang perlu saya ingatkan, apabila saudara ingin memesan mandau dari Empu Gelol, sekali lagi, ada baiknya saudara mencari tahu dari konten-konten Empu, apa sih yang dimaksud dengan mandau pakem yang sesungguhnya. Jadi supaya saudara tidak merasa ada penipuan, jadi saudara mungkin berpikir atau berimajinasi atau berasumsi bahwa bila mandau ini akan benar-benar mengkilat seperti kaca. Karena Empu Gelol mengasahnya secara manual dan menggunakan batu kali, jadi asalnya tentu aja ada goresan-goresan seperti ini yang mana saya lebih suka karena itu tampak lebih natural, jauh lebih natural. Nah, ini sopaknya juga sangat bagus. Nah, untuk sulatan, sulatan ini kebetulan saya meminta sulatan yang berbeda daripada sebelumnya. Saya agak lupa dengan nama sulatan ini, tetapi kalau memang saudara ingin sulatan yang berbeda seperti ini, jadi ini bukan dawan danan ataupun sulatan seperti biasanya yang pada mandau hulu tunggur, tapi ini sulatan yang betul-betul berbeda dan sangat cantik sekali. Seperti biasa, sulatan ini disulat dengan amat sangat rapi. Nah, untuk tali belawitnya, ini adalah tali belawit ketipe atau ketipas. Itu tali belawit yang mungkin boleh dibilang untuk Dayak Benua ini termasuk tali belawit yang paling tinggi, paling mahal, dan paling rapi juga bagus. Nah, untuk anak pisau, walaupun kecil, tapi jangan dianggap remeh karena anak pisaunya juga tidak kalah pedas. Ukirannya juga sempurna. Ya, saudara bisa lihat sendiri. Dan yang perlu saya ingatkan, Empu dalam mengukir semuanya ini, kembali saya ingatkan, itu tidak menggunakan borcun atau alat-alat modern, tetapi Empu murni dengan mengukir dengan menggunakan anak pisau. Jadi yang pernah saya ceritakan sebelumnya, mandau
karya empu itu memiliki nyawa atau taksu karena ini diraut dengan menggunakan rasa dan karsa yang dimiliki oleh empu. Jadi ada rasa dan karsa yang masuk di dalam mandau ini secara keseluruhan. Untuk berikutnya saya akan menunjukkan hulu mandau mini saya yang kedua, juga karya empu. Itu adalah hulu Sakang Tangar. Nah, juga terbuat dari tanduk payau atau tanduk kijang. Sakang Tangar itu yang membedakan adalah bentuknya yang seperti huruf U atau Y. Nah, untuk ukiran bisa kita lihat, walaupun ini kecil, ukirannya juga nggak kalah pedas. Ini ukiran kebetulan ukiran kepala naga yang sedang menganga. Mungkin kalau mau saya ingatkan, ini mirip ukirannya dengan sepintas, itu mirip dengan ukiran hulu kemau Taman Royatn saya yang pernah saya review sebelumnya. Nah, untuk sulatannya, kebetulan untuk sulatan ini saya juga meminta sulatan yang sama dengan mandau Lamet Baung yang saya miliki. Nah, untuk bilahnya tidak kalah pedas dan tidak kalah menarik. Pada ujung bilah mandau saya juga terdapat ukiran rewirang dan empaku. Sama seperti sebelumnya, ini adalah mandau tempilan pakem Dayak Benua. Berikut juga terdapat teban. Untuk asahannya, itu juga sama seperti yang sudah saya jelaskan dan empu jelaskan. Karena menggunakan asahan dari batu, seperti pada pakem Dayak Benua mulai dari masa bahari, jadi akan ada tampak goresan, tidak mulus seperti kaca. Tetapi ini yang justru membuat mandau ini amat spesial. Sama seperti tadi, untuk tali pengikat kebetulan tidak terdapat tali pengikat. Jadi di sini saya tambahkan sendiri dengan menggunakan benang pancadatu dan manik-manik yang saya hias sendiri. Nah, pada sopak ini juga terdapat batu, juga berasal dari saya. Ini batu akik, entah namanya apa. Kebetulan saya menyukai warnanya karena kebetulan warna hitam dan tutul-tutul seperti macan tutul. Untuk kepalang mandau saya, ini juga kerang berasal dari saya. Kerang berbentuk kerucut untuk menambah kesan unik. Nah, untuk kedua mandau ini adalah karya tangan dari Empu Gelol sendiri. Kalau memang saudara berminat dan ingin menanyakan perihal pemaharan mandau ini, saya sarankan untuk langsung japri melalui WA. Jangan melalui komen, karena percuma kalau saudara melalui WA, saudara justru lebih banyak untuk ngobrol bersama Empu. Apa yang saudara maui, Empu akan memahaminya. Dan yang perlu saya ingatkan lagi, ini adalah mandau yang pakem. Ya, saya ingatkan lagi, ini mandau pakem. Jadi bukan mandau hiasan atau mandau souvenir atau mandau kontemporer. Nah, untuk berikutnya saya akan menunjukkan mandau belalung. Ini mandau yang sangat istimewa buat saya karena kebetulan ini adalah mandau yang cukup tua. Nah, ini yang dinamakan mandau belalung. Sekali lagi yang perlu saya ingatkan, hiasan manik-manik yang ada di sini, ini berasal dari saya pribadi, saya menghiasnya. Dan jangan diartikan bahwa hiasannya adalah penyang ya. Jadi ini saya namakan hiasan ini hanya aksesori, bukan penyang. Di sini untuk tali pengikat, kebetulan saya juga tambahkan tali pengikat. Saya tambahkan sendiri karena kebetulan belalung ini tidak ada tali pengikatnya. Yang saya dapatkan dari Empu sudah ada itu hanya tali merah ini. Nah, untuk tali pengikat kebetulan saya tambahkan juga kepalang. Nah, kepalang ini juga berasal dari saya sendiri. Saya ini bikin sendiri, saya modifikasi sendiri dengan cangkang landak laut dan karang yang kebetulan saya mendapatkannya dari perjalanan wisata saya ke pantai. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, belalung itu seperti apa sih?
Apa yang membedakan belalung dengan mandau? Oh ya, yang perlu saya ingatkan, untuk hulunya, ini hulu yang dinamakan hulu sangka rakit. Biasanya hulu sangka rakit juga terbuat dari tanduk payau atau tanduk kijang. Nah, kebetulan ini terbuat dari akar ulin. Nah, ini saya akan tunjukkan bentuk dari mandau belalung. Kenapa? Jujur saya sangat kepingin. Jadi ketika tiba-tiba Empu menunjukkan mandau belalung ini langsung saya mengena di hati. Karena dulu saya belum sempat berbincang dengan Empu, tapi saya ingin memiliki mandau belalung. Dan kebetulan saya akhirnya mendapatkan mandau belalung ini. Nah, ini yang dinamakan mandau belalung. Mandau belalung ini sangat berbeda dengan mandau pada umumnya. Seperti yang Empu sudah katakan bahwa mandau tempilan khususnya, itu mereka memiliki lebar, itu biasanya 2 jari tangan. Atau maksimal 3 jari tangan, tapi ini sangat jarang. Sedangkan mandau belalung, nah ukurannya dia 3 jari tangan. Jadi mandau belalung ini amat sangat tebal ya. Nah ini bisa dilihat sendiri, tebal. Nah ini yang membedakan. Ujung mandau belalung itu tidak tajam, tetapi dia berbentuk seperti ini. Dan di sini ada sedikit ukiran. Ini sudah dari sananya ya, jadi perlu saya ingatkan bahwa mandau belalung ini adalah mandau tua, ini mandau tinggalan tua. Tetapi ini berbahan besi biasa, jadi ini bukan besi purun atau besi batu. Nah, mandau belalung juga ada teban atau kolong. Bentuknya kalau kita amati mandau belalung itu cenderung melengkung. Dia tidak lurus seperti mandau. Ya, ini kira-kira perbedaannya di sini dan ini amat sangat lebar. Jadi kalau hemat saya pribadi atau asumsi saya pribadi, mungkin mandau belalung ini lebih enak. Kalau kita bilang pada zaman Bahari dulu, dilihat dari ketebalannya, bahkan punggung mandaunya juga amat sangat tebal, bilanya tebal. Ini mungkin lebih memudahkan orang Dayak Benua pada masa itu dalam menebang pohon. Nah, untuk sopaknya ini masih menggunakan malau, amat sangat sederhana sekali. Nah, untuk kumpangnya bentuknya seperti ini. Nah, ini tempusarnya juga amat sangat bagus. Jadi ini tempusarnya hanya 2. Ada ukirannya juga pada ujungnya dan pada ini. Itu juga ada ukiran, sini juga ada ukiran. Nah, ini yang dinamakan belalung. Ini saya ingatkan lagi, ini bukan karya Empu, tetapi ini adalah mandau belalung tinggalan dari sahabat Empu yang kebetulan dimaharkan dan saya memiliki kesempatan yang berharga untuk memahari mandau ini. Nah, untuk anak mandaunya kebetulan ini ada ukirannya, ya. Untuk anak mandaunya kebetulan ini masih belum ada pisau rautnya. Tetapi saya sudah mengkonfirmasi kepada Empu, dalam waktu dekat ini akan saya kirimkan kembali ke Empu untuk dibikinkan pisau raut untuk melengkapi mandau belalung yang saya miliki ini. Nah, ini sebagai tambahan aja, jadi supaya para viewer atau saudara yang mensubscribe video Empu, supaya akhirnya bisa mengetahui bahwa mandau tempilan seperti apa dan mandau belalung seperti apa. Nah, kebetulan kan di sini saya ada 3 contoh, mandau tempilan, mandau belalung, dan mandau kerja. Sebelumnya memang Empu sering membahas mengenai mandau belalung, tapi pada waktu itu mungkin belum ada kesempatan untuk menunjukkannya secara langsung. Nah, sekarang saya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada saudara. Ini juga sama ya, ukor. Bisa dilihat bahwa ini sangat tua, ukornya aja sudah menghitam, bahkan belawitnya juga warnanya sudah kusam. Nah, yang berikutnya saya dapatkan di Empu lagi, itu adalah mandau kerja bergaya Dayak Kenyah. Nah, ini mandau kerja Dayak Kenyah.
Cuma ini mini ya, ukurannya sama dengan mandau mini saya sekitar 35 cm. Mungkin, semoga saya benar, yang sedikit membedakan mandau Dayak Benua dan Dayak Kenya jika dilihat dari kumpang atau sarungnya itu terletak pada bagian ujungnya seperti ini. Ya, biasanya mandau Dayak Kenya seperti ini. Tetapi kalau mandau pusaka Dayak Kenya yang dinamakan mandau, bukan tempilan ya, tapi tampilan kalau di Dayak Kenya, itu biasanya cenderung memiliki bulu-bulu. Bulu-bulu yang berwarna merah, hitam, putih. Itu ada bulu-bulu rambut yang terbuat dari serat nenas. Nah, untuk mandau kerja ini kebetulan tidak memiliki anak pisau. Dan yang unik adalah di sini adalah hulunya. Nah, ini saya belum mendapatkan informasi kalau dalam Dayak Kenya, mandau dengan tipe hulu seperti ini bernama apa, saya belum tahu. Tapi kalau dalam suku Dayak Benua, tipe hulu mandau seperti ini dinamakan hulu tunggur. Nah, seperti kita tahu, empu banyak sekali membahas mengenai hulu tunggur. Apa hulu tunggur? Hulu tunggur itu kalau sepintas saya bahas lagi ya, hulu tunggur itu adalah hulu mandau kesatria Dayak Benua. Nah, sekarang kita lihat bilahnya. Di sini saya juga akan menjelaskan apa perbedaan bilah mandau tempilan dan mandau kerja. Ini jujur aja saya puas, walaupun bukan karya empu, tetapi tetap ini adalah karya yang harus kita junjung tinggi karena penuh dengan ukiran yang luar biasa. Nah, ini adalah mandau kerja. Ya, jelas ya saudara. Ini adalah bilah mandau kerja. Nah, juga punggung, ada punggungnya dan ada tebannya. Apa yang membedakan bilah mandau kerja dengan mandau tempilan? Saya tunjukkan. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar ya. Saudara bisa melihat pada punggung mandau, seperti yang sering empu bilang, dan saya ulangi lagi, ini adalah bagian yang diasah, ini bagian yang tidak diasah. Nah, bagian yang tidak diasah, bisa saudara lihat, ini dia amat sangat rapi, bahkan terlihat sekali garis detailnya. Nah, kelihatan ya, ini garisnya kelihatan. Nah, ini yang dinamakan mandau tempilan. Jadi mandau tempilan itu adalah mandau yang pengerjaannya detail dan pengerjaannya rapi. Itu yang dinamakan mandau bilah tempilan. Dan memiliki kekuatan yang tentu saja berbeda dengan mandau kerja. Walaupun secara fungsional mandau bilah tempilan pun juga bisa dipergunakan untuk bekerja. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau mandau kerja itu cenderung kurang rapi. Kenapa kurang rapi? Ya karena ini hanya dipakai untuk bekerja. Karena seperti kita tahu mandau kerja itu kebanyakan dipakai untuk menggarap ladang atau menggarap lahan atau membuka hutan. Sedangkan kalau membuka hutan ketika digunakan untuk menebas pohon itu biasanya cenderung akan kotor. Kotor karena termakan oleh getah pohon dan lain sebagainya. Makanya itu mereka untuk pembuatannya tidak terlalu diperhatikan tingkat kerapiannya. Tapi bukan berarti ini tidak tajam atau tidak ada kualitas. Ini tetap menjadi bilah mandau yang berkualitas. Ya, jadi jelas ya bahwa tingkat kerapiannya bisa kita lihat. Nah, ini. Kalau istilah Jawanya bagian atasnya tuh mungkin agak blobor. Agak kurang rapi, jadi tidak kelihatan tegas, berbeda dengan mandau tempilan. Sebagai tambahan saja saudara, sebagai tambahan saja, kayu kumpang mandau tempilan saya ini adalah kayu gerunggang.
gerunggang. Dia gerunggang bebarek, cuma bariknya tidak terlalu jelas, ya. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan di kedua kumpang saya ini. Jadi sama empu kebetulan dibedakan. Nah, bentuknya beda ya. Semoga saya tidak salah. Ini tipe kumpang seperti ini adalah kumpang yang dinamakan tempos. Kumpang tempos. Yang ini, hulu mandau lamet baung saya, kalau tidak salah, ini yang bernama tempos atas. Nah, sedangkan mandau sakang tanggar saya, ini yang dinamakan tempos bawah. Ya, tampak sekali ya bedanya. Nah, sebagai tambahan saja dari perbincangan saya dengan empu, selain hulu tunggur, sang bintang nyulir pada waktu zaman bahari dulu, itu juga menciptakan dua hulu mandau ini, yaitu hulu mandau sakang tangar dan lamet baung. Nah, pada Dayak Benua sebenarnya itu amat sangat jarang mandau lamet baung itu dipergunakan pada mandau tempilan, pada hulu mandau tempilan, walaupun ada, tetapi sangat jarang, karena biasanya untuk mandau kerja itu baru kebanyakan mereka menggunakan hulu mandau lamet baung. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam ini itu saja, karena saya tidak akan berbicara banyak lagi, karena di konten yang sebelumnya yang sudah di-upload empu mungkin beberapa bulan yang lalu, sekitar mungkin setengah tahun ya kalau nggak salah, itu sudah cukup banyak. Itu saya bicara mengenai sejarah dari hulu tunggur, sejarah dari hulu kemau Taman Royat, itu sudah cukup jelas. Jadi untuk saat ini saya hanya melakukan review itu saja. Dan bagi saudara, sekali lagi saya ingatkan, bagi saudara yang memang ingin memiliki mandau tempilan khas Dayak Benua yang sesuai dengan pakem, jangan ragu untuk menghubungi empu. Sekali lagi saya ingatkan, sesuai pakem. Jadi kalau memang saudara masih belum paham betul, tidak ada salahnya saudara mencari informasi dari video-video yang sudah ada di YouTube empu. Nah, saya jujur aja, jadi sebelum saya memesan mandau-mandau ini di empu, itu saya mungkin saya boleh mengeklaim ya, mungkin nyaris semua video empu sudah saya lahap. Jadi itu memakan waktu beberapa bulan bagi saya untuk memutuskan bahwa oke, empu adalah seorang maestro yang tepat untuk saya memesan mandau. Mandau khas Dayak Benua, mandau tempilan khas Dayak Benua. Dan pilihan saya tidak salah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sebelum memesan tidak ada salahnya saudara mencari informasi melalui video-video empu. Cukup scroll dan lihat saja. Kalau saran saya, maaf sebelumnya ya, jangan malas untuk mencari informasi di video-video empu. Karena video-video empu sebelumnya sudah amat sangat detail, sudah amat sangat lengkap. Lengkap dalam artian apa? Mulai dari sejarahnya ada, ciri-ciri mandau ada. Bahkan saya boleh bilang ciri-cirinya sampai dengan detail. Hulu mandau juga ada. Bahkan ada cerita-cerita rakyat yang saya pribadi juga senang. Bahkan kalau boleh saya memohon ya empu ya. Empu sesekali empu kembali lagi empu menceritakan beberapa cerita rakyat Dayak Benua. Karena itu sangat menarik. Saya suka. Jadi supaya konten empu itu banyak sekali. Bukan hanya melulu soal mandau. Tetapi kalau saran saya itu juga ada mengenai budaya-budaya lain. Selain cerita rakyat. Empu juga bercerita soal Aji Tulur Jejangkat, terus empu juga bercerita masalah Jurong, empu juga bercerita masalah Blontang, empu juga bercerita mengenai sejarah Belian. Nah itu jujur saya merindukannya empu. Semoga konten empu tidak hanya membahas mandau, karena terakhir-terakhir kalau saya amati empu memang lebih banyak ya membahas mandau. Cuma nggak ada salahnya empu 1 bulan sekali atau 2 kali kembali empu bercerita soal budaya yang selain mandau empu. Supaya untuk memuaskan dahaga kita yang penasaran dengan adat, kesenian, budaya
Dayak Benua khususnya dan Dayak pada umumnya. Terima kasih banyak Empu untuk kesempatan yang berharga ini. Sekali lagi saya mengucapkan sebenarnya jujur aja video ini juga nggak mampu mengekspresikan rasa bahagia saya, rasa bangga saya karena Empu sudah berkenan untuk memberikan saya kepercayaan memiliki 4 mandau yang baru ini. Terima kasih banyak Empu. Tabe, selamat malam.